Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kembali lagi dengan renungan hari ini judul Pelayanan Tanpa Sukacita. Bahan bacaan kita terambil dari Mazmur 100 ayat 2a. Demikianlah firman Tuhan, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Saudara, memang terjemahan LAI berbeda dengan NIV. Saya mengambil terjemahan NIV yang mengatakan layanilah Tuhan dengan sukacita. Saudara, ada banyak yang melayani tanpa sukacita. Mereka tidak memulai dengan cara ini. Mereka mungkin sudah mulai melayani dengan sukacita, tetapi kemudian mereka terluka dan kesal. Mereka mulai merasa diterima begitu saja, diabaikan dan tidak dihargai. Permainan menyalahkan dimulai dan kehidupan batin mereka berputar-putar. Mereka merasa dimanfaatkan dan dilecehkan, putus asa dan kecewa. Mereka meninggalkan gereja atau komunitas hanya untuk menemukan bahwa gereja baru mungkin lebih baik atau tidak lebih baik. Mereka telah membawa beban emosional gelap mereka bersama mereka. Dan lingkaran setan terus berlanjut. Inti dari masalah ini adalah manusia. Melayani Tuhan adalah bagian yang mudah, bagian yang lebih sulit adalah melayani sesama. Ini terutama benar ketika melayani tidak masuk akal atau tidak menghargai sesama. Dan terkadang hanya satu orang saja sudah cukup untuk merampas kegembiraan kita. Ini seperti orang yang berkata, mencintai seluruh dunia bukanlah tugas. Satu-satunya masalah saya adalah tetangga sebelah rumah saya. Tetapi sebagian besar dari melayani Tuhan adalah melayani orang, semua jenis karakter orang. Orang sulit tidak hanya ditemukan di bangku gereja. Mereka juga sering ditemukan di mimbar. Dan ketika pemimpin yang kita cintai menyakiti kita, luka itu semakin dalam. Saudara, tetapi apakah ini alasan sebenarnya dari pelayanan tanpa sukacita? Saya meragukan itu. Saya menduga bahwa alasan sebenarnya berasal dari kehidupan batin kita. Kurangnya kegembiraan hanya mengungkapkan kurangnya ketenangan dalam kehidupan batin kita. Kita membiarkan kompulsif kita mengambil alih. Ego kita menghalangi. Jika ego terkendali, akan lebih mudah untuk menanggapi rasa sakit ini dan tidak hanya bereaksi terhadapnya. Kita perlu melihat sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Kesalahan mendasar gereja adalah bahwa ia bertujuan memasukkan orang ke surga daripada memasukkan surga ke dalam diri orang-orang. Dan surga hanya datang ketika hadirat Tuhan ada di sana. Tanpa kehadiran Tuhan tidak ada sukacita. Tetapi bersamanya ada sukacita bahkan dalam keadaan yang sulit. Karena di hadirat Tuhan kita melihat sesuatu dari sudut pandangnya dan itu membuat semuanya akan menjadi berbeda. Yang terakhir saudara, saya mengajak mari kita semua untuk berpikir keras akan posisi hati kita saat ini. Apakah saat ini kita melayani tanpa sukacita? Amin. Soli Deo Gloria.